Saya tanya, di dalam Islam kira-kira ada keselamatan nggak? Kalau orang Islam Dia tapi kurang nggak beramal baik, kira-kira selamat nggak? masuk Udah neraka. Islam, terus dia nggak berbuat amal kebaikan, ini belum masuk surga. Belum, tapi Oke, statusnya ya tetap masih ada keselamatan sedikit lah. sedikit. Maksudnya gimana tuh? Ada Dia kan keselamatan sedikit. Islam. Masa selamat dikit-dikit? Maksudnya tangannya doang gitu yang selamat, badannya sisanya yang lain enggak gitu. Bukan, Gimana nih? bukan Selamat dikit tuh gitu. gimana tuh? Di agama lain pun banyak dosa yang masuk neraka. Kalau Enggak. Kristen gimana? Kalau di dalam Kristen itu udah semuanya pasti masuk surga. Wah, tidak ada ceritanya. Ada lah. Mana? Gak ada. Bohong itu mitos. Masa berbuat dosa masih masuk surga? Seru dan menarik. Agatha dan Uclin bernama Gus Parto saling bertanya, adakah keselamatan di Islam dan Kristen? Silakan tonton sampai tuntas sehingga dapat memiliki pemahaman yang utuh serta lengkap. Gus Parto. Halo. Ya, halo. Islam Kristen, Pak. Muslim. Tema kita nih. Ada keselamatan dalam Islam. Kira-kira gimana, Pak? Ada keselamatan nggak sih, Pak? Ya, ada lah. Keselamatan itu seperti apa sih, Pak, di dalam Tergantung dari Islam? perbuatan. Oh, kalau tergantung dari perbuatan berarti keselamatan itu Jaminan. manusia dong yang mengerjakannya. Iya, Berarti tergantung keselamatan itu manusianya. manusia. Iya. Jadi Allah nggak ada gunanya dong. Ya ada gunanya lah. Loh, kalau Manusianya mau pengen misalnya berbuat Allah ada baik, gunanya, kenapa manusia yang mengerjakannya juga gitu? manusia kan hamba. Saya tanya, di dalam Islam kira-kira ada keselamatan nggak? Ada lah. Oke, apa yang membuat orang selamat itu, Pak? Kira-kira. Amal baiknya, perbuatannya Oke. dan amal baik. Kalau orang beramal baik, perbuatannya baik, tapi dia nggak Islam bisa selamat nggak? Kalau agama lain ya, itu urusannya Tuhan. Kita tidak berani. Selain dari Islam Halo? loh ya, itu urusannya Tuhan. Oke, jadi nggak tahu ya. Kalau orang beramal baik tapi nggak Islam nggak tahu ya selamat atau enggak ya. Kalau orang Islam Dia tapi kurang nggak beramal baik, kira-kira selamat nggak? tergantung amal baiknya. Jadi Masuk udah neraka. Islam, terus dia nggak berbuat amal kebaikan, ini belum masuk surga. Belum. Tapi Oke, statusnya ya tetap masih ada keselamatan sedikit lah. sedikit. Maksudnya gimana tuh? Ada Dia kan keselamatan sedikit. Islam. Masa selamat dikit-dikit? Maksudnya tangannya doang gitu yang selamat, badannya sisanya yang lain enggak gitu. Bukan, Gimana nih? bukan Selamat dikit tuh gitu. gimana tuh? Seru ini. Maksudnya kayak gini, dia Islam, cuma dia tidak berbuat kebaikan, dia masuk Nggak neraka lah selamat. dulu. Tapi intinya kan masih ada, Ke atas tapi disiksa coba. dulu. Loh, berarti nggak selamat lah disiksa dulu. Nggak ada keselamatan lah Selamat itu masih ada artinya. keselamatan lah. Jadi kalau di luar Islam nggak ada keselamatan, di dalam Islam pun nggak ada keselamatan. Berarti nggak ada Ada. keselamatan loh di dalam Islam.
berbuat baik, beres. Berarti kamu selamat karena perbuatanmu, bukan karena Islam kan? Amal perbuatan baik, banyak amal, bantu ada. Iya, bukan karena Islam kan kalian selamat kan? Makanya saya tanya, kalau kamu beragama Islam itu Islam, tapi agama, nggak Mbak. mengerjakan amal kebaikan, Iya. nggak selamat. Berarti Islam tidak menyelamatkan. Ya nggak selamat lah. Loh, berarti di dalam Islam nggak ada keselamatan Ya dong? jelas. Loh, Ya jelas. terus kenapa Bapak masuk kalau kita Islam? berbuat Kalau di baik. dalam Islam nggak ada Kita keselamatan. Gimana sih? Islam itu ada keselamatan, yang penting kita berbuat baik gitu loh. Ini karena Bapak udah Islam, terus Bapak nggak berbuat baik, selamat nggak? Ya enggak lah, dihajar lah. Karena Nah, melakukan dosa. kalau di dalam Islam ada keselamatan, harusnya Anda masuk Islam aja udah pasti selamat. Baru ada Ya keselamatan nggak dalam bisa Islam. kayak gitu. Berarti Ya nggak ada bisa kayak keselamatan gitu. dong dalam Islam. Nggak bisa Mendingan kayak ateis gitu. dong. Ya nggak bisa kayak gitu. Walaupun Loh, Islam kalau udah oke. berbuat baik ya Makanya Pak cerna dosa lah. dulu Pak. Cerna dulu. Ada keselamatan nggak di dalam Islam? Ada. Apakah Asal Islam ini berbuat baik. menyelamatkan? Iya, menyelamatkan. Ya kalau gitu semua penjahat masuk Islam. Biar selamat. Gitu kan? Iya, masuk Islam. Nanti itu kan ditimbang amal baiknya sama Loh, Tuhan. berarti amalmu yang menyelamatkanmu bukan Islam. Loh, iya Islam dong. itu agama, Mbak. Iya, makanya Islam itu saya agama. tanya, kalau Islam adalah agama, ada keselamatan nggak dalam agama Islam? Kalau dalam agama Islam tidak ada keselamatan, ngapain masuk Islam? Gimana sih? Loh, makanya Islam itu. Bapak kalau masuk Islam selamat nggak? Enggak, belum tentu. Karena apa? Enggak beramal baik gitu. Kalau beramal baik enggak Islam. Selamat enggak? Enggak. Lalu jadi ngapain? Sama aja. Masuk Islam, tapi kalau enggak berbuat baik enggak selamat, iya buat apa? Terus kata Bapak, dimasukkan neraka dulu. Loh, iya kalau keluar. Sementara neraka jahanam itu kekal. Gini loh, Islam itu kan agama. Ya, Wow. walaupun kita Islam, kalau berbuat dosa, tetap masuk neraka. Berarti nggak selamat dong? Ya enggak selamat lah kalau banyak Ya dosanya. berarti dalam Islam nggak ada keselamatan. Karena Islam memang nggak bisa menyelamatkan kan gitu. Di agama lain pun kalau enggak berbuat ya banyak dosa yang masuk neraka. Di Kristen apa Ya gitu? kalau gitu ngapain masuk Islam kalau sama-sama yang Kristen ateis? gimana? Kalau Iya. Kristen gimana? Kalau di dalam Kristen itu udah semuanya pasti masuk surga. Wah, enggak ada ceritanya. Ada lah. Mana? Ada. Enggak ada. Bohong itu mitos. Masa berbuat dosa masih masuk surga? Kan tadi saya bilang kalau Kristen pasti masuk surga, bukan kalau bikin dosa masuk surga. Lu kok kemana kau? Kalau menjadi Kristen pasti masuk surga. Kan itu saya bilang. Kalau berbuat Apa dosa hubungannya Kristen? Kristen dengan berbuat dosa? Gimana sih kau? Gimana sih ini? Loh iyalah, kalau kamu Kristen, Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau kamu mengikuti Kristus, kamu masuk surga. Kalau berbuat dosa, gimana? Bukan Kristus, karena Kristus nggak berbuat dosa. Ya sama aja, Islam juga gitu lah. Masalahnya Pak, kamu itu masuk surga karena perbuatanmu. Kalau kami masuk surga karena Kristus.
Perbuatan kami ini nggak bisa memasukkan kami ke surga. Tetapi kalau kami ikut Kristus, kami dimasukkannya ke surga. Jadi orang Kristen, kenapa dia berbuat baik? Karena Allah itu sendiri yang mengajarkan kami untuk berbuat baik. Memang Allah kami yang membuat kami itu masuk surga. Tapi kalau Bapak, kalau Islam, kalian sendiri yang membuat kalian itu masuk surga. Allahmu nggak bisa masukkan kau ke surga. Allah saya itu adil. Adilnya di mana? Loh, kalau orang yang berbuat jahat masuk neraka, yang berbuat baik masuk surga. Itu Kapan? benar. Oke. Kapan hari Allah mau berbuat baik? Allah mau berbuat baik, ya makhluk ciptaannya lah yang Enggak, saya harus tanya berbuat. dulu. Allahmu itu minimal berbuat baik dulu. Makanya umatnya Allah itu juga berbuat baik loh. Kalau Allahnya nggak ngenyontohin berbuat baik, gimana kalian ngerti berbuat baik? Coba, Allahmu pernah berbuat baik nggak? Allah itu tidak terlihat, Mbak. Saya nggak Gimana? nanya dia kelihatan atau nggak. Pernah nggak Allahmu melakukan perbuatan baik? Kalau perbuatan jahat bisa saya sebutkan banyak. Ya berbuat baik semua kalau saya, Tuhan saya. Gimana? Oke. An-Anfal ayat 12. Saya bacakan ya. Apakah ini perbuatan baik Allah? Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirianmu, pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku beri rasa ketakutan ke dalam hati orang kafir, maka tebaslah leher mereka dan pukullah dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ini gimana ini? Ini perbuatan baik ini. Nggak dengar, Mbak. Suaranya. Intinya gini, Mbak. Di Islam, yang berbuat salah masuk neraka. Yang berbuat baik masuk surga. Siapa yang satu orang Islam berbuat baik masuk surga? Nabi Muhammad SAW. Dalilnya di mana dia masuk surga? Ya itu saya nggak tahu, saya nggak bawa kita. Enggak ada satu orang Islam berbuat baik masuk surga. Ya wajar Muhammad itu enggak masuk surga. Kenapa? Coba ya. Kau baca Abbas ayat 1. Orang buta aja diasami mukanya. Perbuatan baik apa itu? Kamu juga bisa baca At-Tahrim ayat 1 sampai 5 ya, asbabul nuzulnya. Saya menilai debat antara Agatha dengan seorang Uclip bernama Gus Parto menarik untuk disimak karena begitu antusias dan bersemangat ketika mereka sedang ada interaksi dalam diskusi atau debat tersebut. Perlu diperhatikan dan dimengerti oleh setiap kita dari sudut pandang keimanan Kristen. Keselamatan surga hidup kekal itu tidak bisa diraih atau diperoleh dengan amal saleh, perbuatan baik, menjalankan syariat-syariat, hukum-hukum, termasuk dengan ilmu pengetahuan agama maupun filsafat. Kenapa demikian? Oleh karena keadaan manusia yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa, tidak mungkin memulihkan keadaan tersebut dengan daya, upaya, kehendak,
keinginan, kehebatan, kemampuan manusia. Yang namanya diikat, dibelenggu, dikuasai, diperhamba, diperbudak oleh dosa, mustahil bisa lepas, merdeka, bebas dari kondisi keadaan tersebut. Seperti contoh, orang buta mustahil bisa menuntun orang buta. Kedua-duanya bisa masuk got, terperosok, bisa juga masuk jurang. Dari gambaran ini bisa kita mengerti dan memahami, orang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya dari perhambaan perbudakan dosa. Demikian juga orang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang berdosa lain karena sama-sama berdosa dari perhambaan perbudakan dosa. Hanya pribadi yang tidak berdosa yang bisa menebus, menyelamatkan, membebaskan manusia dari dosa. Satu-satunya yang pernah ada dalam sejarah dunia ini yang tidak berdosa adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang telah nuzul, turun, berinkarnasi, mengenakan tubuh kemanusiaan. Kenapa Sang Firman itu harus menjadi manusia? Oleh karena manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi manusia itu berontak, membangkang, tidak taat kepada Allah. Akibatnya manusia jatuh ke dalam dosa. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut atau kematian. Realita kenyataannya di dalam Roma 3 ayat 10 jelas berkata, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3 ayat 23 kembali menegaskan, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah yang dimaksud di sini adalah rusaknya gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri manusia. Untuk mengembalikan manusia yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa, maka Allah Bapa demi kasih-Nya, oleh karena mengerti dan memahami manusia tidak bisa lepas dari perhambaan perbudakan dosa, atas dasar itulah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, miliknya yang terbaik, monogenes theos, firman-Nya turun ke tengah-tengah dunia, mengenakan tubuh kemanusiaan, sehingga bisa menjadi jalan pengantara, penebus manusia dari dosa. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 menegaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, ketika ada konsep, doktrin, ajaran di dunia ini yang menegaskan bahwa dengan perbuatan baik, amal saleh, seseorang bisa masuk surga, beroleh hidup yang kekal, diselamatkan, maka orang itu memiliki potensi untuk memegahkan diri di hadapan Allah. Kenapa demikian? Oleh karena perbuatan baiknya lah dia diselamatkan.
bukan karena kasih karunia Allah, bukan karena pemberian secara cuma-cuma, by grace dari Allah. Alkitab memberikan konfirmasi penegasan. Kita diselamatkan oleh iman di dalam Yesus Kristus yang adalah penebus, penyelamat manusia dari dosa. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Yesaya 64 ayat yang ke-6 jelas berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kesalehan, kesucian, kekudusan, kebenaran, amal saleh, perbuatan baik manusia, itu standar kualitasnya, mutunya di hadapan Allah, dalam pandangan Allah seperti kain kotor. Tolong disoroti dan diperhatikan. Ayat ini tidak menegaskan bahwa keberdosaan, kesalahan manusia seperti kain kotor. Bukan. Tapi kesalehannya, amal salehnya, perbuatan baiknya, itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, perlu kita mengerti dan menyadari ini dengan sungguh-sungguh. Manusia yang telah terpisah dari Allah, mengalami kematian rohani yang menyusul kepada kematian jasmani dan kematian kekal, tidak bisa, mustahil, tidak mungkin memulihkan relasi hubungannya dengan Allah melalui amal saleh, perbuatan baik, menjalankan hukum-hukum. Itu sebabnya konsisten dari perjanjian lama, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, korban darah binatang dicurahkan ke tanah dan kulit binatang itu dikenakan kepada manusia. Hal itu menunjukkan aib, celah, rasa takut, rasa salah, rasa berdosa manusia tidak bisa ditutupi dengan upaya manusia. Tapi Allah lah yang menganugerahkan pembenaran, pemulihan, keselamatan kepada manusia sehingga dipandang layak oleh Allah, karena jalannya bukan bertitik tolak dari manusia kepada Allah, tapi Allah yang memiliki inisiatif berprakarsa untuk menyelamatkan manusia dengan cara mengutus firman-Nya turun ke tengah-tengah dunia, mengenakan tubuh kemanusiaan, namanya Yesus Kristus.